Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Aditya Rahman dengan NIM 24116000 akan menjelaskan bagaimana cara untuk merecovery data dan membandingkan dua software untuk merecovery data. Di sini saya akan menggunakan software yaitu yang pertama adalah Recover, yang kedua adalah Waste Data Recovery. Nah, yang pertama di sini saya akan menggunakan Drive F untuk menghapus data yang ada. Di sini ada beberapa tipe data. Yang pertama adalah PNG, kedua adalah MP4, ketiga adalah CPP, dan terakhir adalah HTML. Nah, di sini kita akan hapus saja datanya, kita akan permanen delete. Nah, ini kan datanya pun hilang kan. Selanjutnya di sini akan menggunakan recover. Oke, kita next. Nah, kita tipe file apa saja sih sebenarnya yang ingin kita backup, bisa video, dokumen, musik, picture, dan lain-lain. Nah, mungkin di sini saya akan file untuk melakukan backup data. Selanjutnya lokasi mana sih yang ingin kita recovery datanya? Kita akan menggunakan lokasi yang spesifik, yaitu lokasi drive A. Oke, kita next. Kita akan melakukan enable deep scan. Apa sih gunanya deep scan? Biar kita tuh bisa melakukan biar software tuh bisa melakukan scan dengan maksimal, bisa scan sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke akar-akarnya. Nah, next. Nah, untuk konsekuensi dari deep scan ini adalah ya cuma waktu buat recovery atau estimasi waktunya itu sedikit lebih lama jika kita tidak mengaktifkan deep scan. Di sini ada waktu 10 menit untuk melakukan backup data. Nah, mungkin saya akan kembali lagi ke saat estimasi waktu ini tiba, yaitu sekitar 10 menit lagi. Mungkin saya akan lanjutkan ketika data ini sudah oke. Di sini recovery datanya sudah mencapai 100%. Nah, kita akan lebarkan saja di sini. Di sini itu ternyata ya data yang kita hapus tuh kayak seperti MP4 tadi, seperti ini, OD, kalkulus, puisi, dan sistem IoT monitoring, dan terbaru .cpp itu ternyata bisa di backup nih. Buktinya tuh ada di patch-nya, yaitu adalah sampel backup yang kita hapus tadi tuh ada di pada folder sampel backup. Statusnya adalah excellent, yang berarti data ini tuh belum rusak dan bisa di recovery nih. Kita coba recovery datanya. Nah, kenapa kok data ini tuh ada gitu? Nah, sebenarnya data ini tuh ada sebelum aku tuh menghapus data yang kita jadiin uji coba tadi. Nah, di sini sebenarnya tuh ada beberapa warna seperti hijau, kuning, dan merah. Nah, mungkin kita akan cari dulu ya. Mungkin agak lama sih. Oh, nah, di sini. Jika file itu berwarna kuning, file itu dalam kondisi baik dan juga kondisi buruk. Jadi bisa dibilang itu setengah baik, setengah buruk. Tetapi jika warnanya merah, itu bisa dikatakan file itu sebenarnya tuh udah rusak. Walaupun di backup tuh tidak bisa dibuka juga sih. Jadi kayak useless gitulah. Nah, mungkin aku akan nge-backup data yang kita hapus sebelumnya ya. Nggak kita backup semuanya biar untuk mempercepat waktu. Nah, kita recover di sini, kita akan masukkan data recovery itu ke folder recovery. Kita oke saja. Oke, lalu kita akan cek ya datanya. Tadi di recovery. Oke. Nah, di sini sesuai pada file kita yaitu puisi, kalkulus, code, beberapa video MP4, kode C++, dan ya HTML ya. Itu PDF, sebenarnya lebih ke PDF, itu aman tanpa adanya file yang rusak. Jadi memang ya deep scan itu agak lebih lama. Jadi tapi dia bisa melakukan scanning tuh sampai ke dalam-dalam. Oke, selanjutnya kita akan copy aja di sini. Kita akan copy dan akan kita masukkan lagi ke drive ini. Di sini saya akan melakukan recovery data itu menggunakan software yang satunya, yaitu adalah kalau nggak salah tadi ini kita keluarin aja dulu. Ya, Waste Data Recovery. Di sini pada file E udah saya isi lagi data-datanya, lalu kita akan hapus. Akan permanen delete ya. Oke. Nah, data udah hilang ya. Ini recovery kita akan biarkan saja. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan Waste Data Recovery. Terus kita akan memilih nih lokasi mana yang akan kita recovery. Ini kan file E ya, jadi kita akan pakai untuk melakukan recovery. Di sini langsung ya, dia langsung melakukan scanning.
Nah, sembari kita menunggu eh, scanning dari software ini, mungkin kita akan sedikit membaca ya kelebihan kekurangan atau membandingkan kedua software ini. Saya sudah mencatat ya poin-poin apa saja sih yang menjadi perbedaan antara kedua software tersebut. Nah, yang pertama adalah dari segi harga nih. Memang sih dari Waste Data Recovery atau Recuva itu memiliki versi gratisnya. Mungkin versi gratisnya itu hanya sebatas 2 GB saja ya. Untuk selebihnya mungkin tuh tidak gratis. Untuk versi Pro yang Waste Data itu sekitaran 39,97 dolar per tahun atau itu untuk satu PC. Nah, sedangkan yang Recuva itu sekitaran 19,95 dolar per tahun untuk satu PC. Nah, dari segi harga Pro ya mungkin Recuva sedikit lebih murah ya. Lebih murah bahkan dengan selisih sekitaran 20 dolar ya. Itu lumayan lah kalau dimisalkan kurs dolar sekarang adalah 16.000 ya sekitaran 320 ribuan selisih. Nah, untuk dukungan sistem operasi kedua software itu sama, dia tuh support di atas Windows XP ya. Karena kan mungkin untuk Windows XP sekarang jarang digunakan. Nah, untuk Waste Data dia itu kompatibel dengan Windows XP hingga Windows 11. Nah, sedangkan pada Recuva itu juga sama ya. Dia Windows XP dengan Windows 11 dia support juga. Nah, untuk kelebihan lainnya yaitu dia tuh Waste Data itu cocok untuk hard disk. Untuk sedangkan pada SSD kurang efektif. Nah, sedangkan untuk Recuva itu mendukung file system FAT, NTFS, ECFAT, bahkan X234 melalui plugin tambahan. Nah, seperti yang tadi kita telah uji coba lakukan, ya ada banyak sekali ya tipe file yang bisa di backup oleh Recuva. Terus selanjutnya pada UI-nya, antarmuka itu lebih bersih, modern, dan mudah digunakan. Nah, bisa dilihat di sini itu ya memang dia tuh lebih bagus ya untuk waste data recovery karena mungkin lebih bagus saja biar lebih mudah digunakan gitu. Nah, sedangkan untuk user interface pada Recuva tadi itu sederhana dan terasa tuh lawas ya. Malah terasa ya kita tuh mau menginstal aplikasi sih. Selanjutnya untuk kecepatan scan ya. Nah, salah satu software pemulihan tercepat di kelasnya. Dan untuk kecepatan scan Recuva itu ya kalau quick scan ya yang kita jelaskan tadi itu ya mungkin sedikit lebih cepat. Sedangkan kalau yang tadi kan kita menggunakan deep scan ya, memakan waktu yang lebih lama gitu. Namun yang lebih akurat dengan efektivitasan sekitar 76%. Untuk kemampuan recovery dari kedua software ini yang pertama dari Waste Data yang pertama adalah hasil sangat baik untuk hard disk hingga 100% tergantung kondisi. Tidak mendukung pemulihan struktur folder dengan baik, tidak terlalu efektif untuk SSD atau partisi yang rusak. Untuk yang Recuva yang pertama mampu memulihkan file yang telah terhapus termasuk dari hard drive, flash disk, atau memory card. Mendukung pemulihan file yang rusak atau yang telah diformat, bisa mengembalikan struktur folder meskipun kadang tidak sempurna. Ya memang untuk Waste Data Recovery sendiri dia itu kalau dia untuk mau recovery hard disk tuh bisa 100% jika data tersebut tidak rusak. Nah, kalau Recuva ya dengan keefektifan tadi sekitar 76% untuk deep scan ya mungkin ada sedikit data itu yang rusak ya. Seperti yang kita lihat tadi ada data yang berwarna kuning atau data yang berwarna merah. Nah, selanjutnya untuk fitur tambahan yaitu adalah menampilkan status file baik atau buruk sebelum dipulihkan. Ada fitur filter berdasarkan extension dan kategori file. Nah, ini adalah menjadi nilai plus pada Waste Data karena di sini tuh ya itu tuh udah kayak dikumpulin lah satu-satu, ada di sorting. Jadi kalau sebagai pengguna itu lebih mudah lah. Kita ini ingin membackup file yang mana itu lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah preview file hanya tersedia setelah proses scan selesai. Ya nanti kita tetapi setelah saya coba tadi fitur preview itu hanya untuk Pro saja. Selanjutnya ada dari Recuva sendiri fitur tambahan secure overwrite, menghapus file secara permanen agar tidak bisa dikembalikan. Nah, apa sih itu overwrite itu? Nah, sebenarnya kalau kita ingin menghapus data, sebenarnya data itu masih disimpan. Yang dihapus hanyalah sebuah pointer yang menunjuk pada alamat data yang disimpan. Misal, kita menyimpan suatu foto A. Nah, foto A tersebut kan kalau disimpan ke SSD, dia itu akan menjadi SSD itu harus kan diubah menjadi bit, bilangan biner 010101. Nah, dan ada satu titik pointer yang akan menunjuk ke bilangan biner tersebut. Nah, ketika user menghapus, sebenarnya yang dihapus itu adalah pointernya saja, itu penunjuk alamatnya saja. Overwrite sebelumnya karena pointernya yang dihapus, jadi kemungkinan besar untuk di recovery seperti yang kita lakukan itu sangatlah mudah dengan menggunakan kedua software ini. Nah, fitur overwrite sendiri adalah menimpa data tersebut agar tidak bisa dibaca kembali dibaca ulang.
Jadi si bilangan biner tadi itu ditimpa dengan biner baru agar tidak bisa dibaca lagi gitu. Jadi dia tuh benar-benar menghapus dari dalam lah, bisa dibilang dari binernya juga dihapus. Oke, selanjutnya adalah dukungan virtual hard disk, preview file tersedia meskipun tidak terlalu interaktif. Selanjutnya ada dukungan teknis melalui dukungan melalui email hanya untuk pengguna versi Pro, response team support cepat. Yang Revo juga sama, forum dan dokumentasi online untuk versi gratis. Bantuan prioritas hanya tersedia di versi Pro. Untuk ya perbandingannya hanya segitu saja yang bisa saya rangkum di sini ya. Mungkin kita lihat saja nih di sini lah. Kita membandingkan saja itu udah memakan waktu cukup lama, 170% ya udah dilakukan scanning oleh si software ini ya, sedikit lebih cepat dibandingkan dengan deep scan yang dari Recover tadi. Di sini saya suka tuh karena dia tuh udah di sorting gini, jadi lebih enak kalau kita. Nah di sini ternyata ya kedua file kita itu sudah ke backup ya, yang dari MP4 bisa dilihat di sini, yang dari Recover tadi. Nah kedua MP4 itu. Oke, selanjutnya pada PNG, ya puisi, kalkulus, code, ya udah ke backup semua, aman. Dan mungkin kita akan mencari ke kelima file ini udah aman, mungkin kita akan mencari CPP dan PDF-nya di sini. CPP mungkin ada di outer. Nah, kan udah terselesaikan di sini. Mungkin ada di outer tabs nggak sih yang CPP? Atau di .exe.com. Nah ini PDF enggak, ternyata ya ada ya di PDF tersedia juga, dan CPP. Oh iya, data ada dua. Oke, kita akan melakukan backup tuh pada file P yang kita aja ya. Mungkin puisi, kalkulus, code kita akan lakukan backup di sini. Tadi pada file PDF ya kita kedua ini. Selainnya mungkin aman lah dari MP4 juga ya. Yes. Dari kedua ini kita akan lakukan backup. Selanjutnya kita akan lakukan recover. Dimana ya udah kita taruh di recover aja karena sudah. Kita akan melakukan recover. Kita akan lihat di sini. Nah di sini bagusnya dia itu sudah dalam bentuk folder ya, jadi kita nggak bertabrakan sama ini. Ya, di sini, oh aku lupa buat melakukan recovery CPP yang ya bisa sih sebenarnya kita coba recover lagi yang CPP-nya. Tadi yang bagaimana ya CPP? Oh ini nih, kita akan lakukan recovery sih. Oh ternyata lebih recover lagi ya ini ya. Mungkin ada dua nih di sini. Aduh, tadi yang mana? Oh yang ini, sorry. Nah ya, dari CPP sudah dia lakukan backup di sini. Nah, untuk sekian penjelasan dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.